Tentu kalian sadari bahwa permukaan bumi kita ini akan selalu mengalami perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fenomena litosfer. Misalnya tanah longsor, erosi, gunung meletus, gempa bumi, terbentuknya lipatan dan patahan, batuan yang berbeda-beda, dan jenis tanah yang bermacam-macam. Lalu, mungkinkah kalian bertanya-tanya mengapa bumi selalu mengalami perubahan? Terjadi mengapa gunung bisa meletus? Mengapa patahan dan lipatan bisa terbentuk? Atau mengapa jenis tanah di Indonesia berbeda-beda? Kemudian, tentunya kalian akan berpikir apa saja dampak dari semua fenomena ini terhadap kehidupan kita. Nah, semua ini akan kita bahas melalui materi geografi, dinamika litosfer, dan dampaknya terhadap kehidupan. Khususnya dalam video ini kita akan membahas mengenai apa itu litosfer dan bagaimana karakteristik lapisan bumi. Litosfer berasal dari bahasa Yunani litosphera, yaitu litos artinya batu dan sphaira artinya lapisan. Sehingga secara harfiah, litosfer berarti lapisan yang terdiri dari batuan. Litosfer ini mencakup kerak benua hingga mantel bagian atas. Untuk kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua membentuk daratan yang luas dengan ketebalan sekitar 30-75 km. Sedangkan kerak samudra lebih tipis, yaitu sekitar 7-5 km dan tertutup oleh air laut. Sampai sini paham kan? Kita lanjut ya. Coba kalian amati gambar berikut. Sudah kalian amati? Nah, tentunya setelah kalian mengamati gambar ini, kalian memahami bahwa secara umum bumi terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar yaitu litosfer. Kemudian di bawahnya terdapat mantel, dan di bawahnya lagi terdapat inti bumi atau barisfer. Lah, kok ada telur? Apa hubungannya dengan lapisan bumi? Coba kalian perhatikan. Sepertinya ada kemiripan antara telur dan lapisan litosfer. Telur yang terdiri dari cangkang, putih telur, dan kuning telur mirip dengan lapisan bumi, yaitu litosfer, mantel bumi, dan barisfer. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, lapisan paling dalam yaitu core atau inti bumi atau yang disebut dengan barisfer. Barisfer dibagi menjadi dua, yaitu inner core atau inti dalam yang memiliki sifat padat, serta outer core yang memiliki sifat cair. Yang kedua, yaitu lapisan mantel bumi. Mantel bumi memiliki 3 lapisan, diantaranya yang pertama mantel bawah atau mantel dalam, yang kedua mantel atas atau mantel luar, dan yang ketiga yaitu astenosfer. Mantel bumi memiliki cairan yang kental dan bersuhu tinggi. Dapat kalian saksikan saat meletusnya gunung api yang mengeluarkan lava pijar. Lava pijar dikeluarkan dari dapur magma di dalam perut bumi. Diperkirakan suhu pada lapisan ini bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Wah, ternyata lapisan ini sangat panas ya. Baik, kita lanjut ya. Yang terakhir adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer terdiri dari sial dan sima. Sial ini terdiri dari silium aluminium. Biasanya, sial disebut juga kerak bumi karena memiliki sifat yang padat dan kaku. Sial terdiri dari batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis batuan metamorf. Kemudian, sima yaitu silium magnesium. Sima bersifat elastis dan memiliki komposisi mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Dari apa yang kita bahas barusan, ketika dalam geografi muncul kata litosfer, Ibu yakin kalian sudah bisa membayangkan apa itu litosfer. Ini baru permulaan.
Persiapkan diri kalian untuk memahami seluk-beluk mengenai litosfer ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.